Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Pemirsa, kita telah tiba di pelajaran yang kelima di triwulan yang ketiga di tahun 2024 ini. Satu pelajaran yang sangat menarik, yang sangat penting, bagaimana Yesus bertindak ketika ada di dunia ini, dengan judul Mukjizat di sekitar danau. Pelayanan-pelayanan apakah yang dilakukan oleh Yesus di dalam hal ini? Sebelum kita mempelajari, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mukjizat di sekitar danau. Ayat inti terdapat di dalam Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Saudara, dalam Markus pasal 5 dan pasal 6 membahas topik-topik yang sama dengan Markus pasal 1. Dalam pasal 5 dan pasal 6 kita melihat Yesus melakukan mukjizat-mukjizat seperti mengusir setan, menyembuhkan orang, dan memberitakan Injil. Oleh karena itu, penelitian kita akan meninjau peristiwa-peristiwa terpilih dari kedua pasal yang mencakup topik-topik ini. Bagaimana pelajaran ini secara lengkap? Mari kita ikuti. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Meneduhkan Badai. Saudara, setelah seharian mengajar, para murid membawa Yesus ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dengan kata lain, sangat lelah. Yesus langsung tertidur di atas alas perahu yang berada di buritan perahu itu. Badai besar pun datang di danau, dan perahu terancam akan tenggelam ketika para murid membangunkan Dia. Dramatisnya, Yesus memerintahkan angin dan ombak untuk berhenti. Ketenangan luar biasa menghinggapi danau itu. Dapat dimengerti bahwa para murid sangat takut atas pertunjukan kuasa ilahi tersebut. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ada 5 ciri umum dalam peristiwa ini. Apa saja? Yang pertama, pertunjukan kuasa ilahi, yaitu tentang meneduhkan badai. Yang kedua, rasa takut manusia. Ini berbicara tentang ketakutan para murid adalah ketakutan manusia. Yang ketiga, perintah jangan takut, merupakan jawaban mengapa kamu begitu takut. Yang keempat, perkataan pengungkapan yang untuknya Allah atau malaikat menampakkan diri, yaitu siapakah gerangan orang ini. Dan yang kelima, bagian ini terhilang, yaitu respon manusia terhadap pengungkapan itu karena cerita tersebut diakhiri dengan pertanyaan para murid tanpa jawaban. Yaitu, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita sebagai para pembaca terdorong untuk mengisi yang terhilang itu dengan jawaban Dia adalah anak Allah, Tuhan itu sendiri. Di pelajaran hari Senin dengan judul Dapatkah Anda mendengar bisikan bersamaan teriakan? Markus 5 ayat 1 sampai dengan 2. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Saudara, pria itu berlari ke arah Yesus, mendekati dan menyembah Yesus. Tampaknya orang itu mengenali bahwa Yesus adalah seseorang yang dapat menolongnya.
Namun ketika dia membuka mulutnya, roh-roh setan yang ada di dalam dirinya berteriak kepada Yesus, yang dapat mendengar bisikan permohonan minta tolong pria itu bersamaan gemuruh teriakan roh-roh setan itu. Menarik bukan? Bagaimana roh-roh yang ada di dalam diri orang itu berteriak. Dan Yesus mendengar akan bisikan daripada roh-roh yang berteriak itu. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Saudara, kembali di sini kita melihat bagaimana roh jahat itu mengenali siapa Yesus. Roh jahat itu tidak berdaya di hadapan Yesus. Sebelum keluar dari orang yang dirasuki itu, roh jahat meminta agar diizinkan masuk ke kawanan babi dan Yesus mengizinkannya. Markus 5 ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya. Itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Menarik sekali. Mungkin kita akan bertanya atau kita akan menggali. Apa yang mau disampaikan di sana? Ada dua karakteristik utama dalam kisah ini. Yang pertama, kisah ini diisi dengan hal-hal yang najis atau cemar secara hukum upacara menurut hukum perjanjian lama. Kuburan dan orang mati adalah najis. Bilangan 19 ayat 11 dan ayat 16. Pendarahan membuat seseorang menjadi najis. Imamat 15. Babi adalah najis. Imamat 11 ayat 7. Yang kedua, pertarungan bolak-balik antara kekuatan baik dan jahat. Yesus mengusir roh-roh setan. Roh-roh setan membunuh kawanan babi. Penduduk perkampungan meminta Yesus untuk pergi. Tetapi Yesus mengirim kembali orang yang disembuhkan itu sebagai saksinya. Pria yang telah dipulihkan ini menjadi misionaris yang paling hebat di kampung halamannya. Dia tentu saja mempunyai kisah yang luar biasa untuk disaksikan dari kehidupannya. Di pelajaran hari Selasa dengan judul "Di atas roller coaster bersama dengan Yesus". Kisah Yairus dan seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan adalah kisah selang-seling kedua dalam kitab Markus. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 34. Dalam kisah ini, dua tokoh yang bertolak belakang, Yairus dan perempuan, sama-sama datang kepada Yesus meminta pertolongan. Yairus, kepala rumah ibadat, mungkin dalam keputusasaan karena tidak ada jalan lain, datang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Markus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara, Yairus memiliki iman bahwa Yesus dapat membantu. Tanpa sepatah kata pun, Yesus berangkat bersama ayah ini menuju ke rumahnya. Sementara dalam perjalanan, seorang perempuan yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun datang dari belakang Yesus dan menyentuh jubah Yesus. Segera dia pun sembuh. Namun Yesus berhenti dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Markus 5 ayat 33 sampai dengan 34. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah
dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, Yesus menyembuhkan tidak hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Kembali kepada Jairus, berita datang kepadanya bahwa anaknya telah mati. Namun, kematian bukanlah penghalang bagi Yesus. Yesus membesarkan hati Jairus untuk tetap percaya. Banyak orang tidak percaya, bahkan mentertawai ketika Yesus mengatakan anak ini tidak mati, tetapi tidur. Markus 5 ayat 40 sampai dengan 42. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata Talita berarti anak domba. Dan ini merupakan sebuah panggilan sayang bagi seorang anak di rumah. Inilah ekspresi Yesus yang mengasihi anak ini. Yesus mengasihi semua orang, termasuk anak kecil. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Penolakan dan Penerimaan. Keberhasilan Yesus sebagai guru dan penyembuh. Peralihannya dari seorang tukang bangunan menjadi seorang guru tampaknya sulit diterima oleh orang di kampung halamannya di Nazaret. Penolakan mereka menyebabkan mereka kehilangan banyak berkat dari Yesus. Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Markus 6 ayat 7 sampai dengan 29 adalah kisah selang-seling ketiga, yaitu misi 12 rasul dalam membawa pekabaran Yesus kemana-mana. Dalam perjalanan misi, para murid bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan dukungan. Strategi ini sebenarnya membuat para misionaris bergantung pada orang-orang yang mereka layani, yang membantu mengikat mereka dengan orang-orang yang membutuhkan pekabaran mereka. Misi para murid sangat kontras dengan pemenjaraan dan pembungkaman terhadap Yohanes Pembaptis. Kematian Yohanes dikisahkan dengan detail dan mengejutkan karena siasat Herodias memanfaatkan keraguan-raguan dan nafsu Herodes. Putri Herodias tampaknya menambah rencana skandal itu oleh permintaan aneh agar kepala Yohanes Pembaptis dihantarkan di atas sebuah talam. Wow, sesuatu yang sangat mengerikan. Pembungkaman suara nyaring Yohanes Pembaptis terjadi pada saat yang sama ketika 12 rasul memproklamasikan pertobatan. Persis seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Kematian Yohanes mengisyaratkan kematian Yesus. Yohanes dibunuh, dikuburkan, dan dilaporkan telah bangkit dari kematian. Markus 6 ayat 14 sampai dengan 16 dan ayat 29. Sama seperti yang akan terjadi kepada Yesus. Markus 15 dan 16. Kisah-kisah paralel ini menunjukkan akan datangnya suatu krisis bagi Yesus dan para pengikutnya. Di pelajaran hari Kamis dengan judul jenis Mesias yang berbeda. Yesus bermaksud untuk beristirahat di seberang Danau Galilea, tetapi ribuan orang telah berkumpul menantikannya. Yesus melihat bahwa mereka seperti kawanan domba yang tanpa gembala. Dia mengajar mereka sepanjang hari. Pada petang hari, para murid menyarankan untuk menyuruh orang banyak itu pergi untuk mencari makanan. Tetapi Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan orang banyak itu. Kisah selanjutnya memperlihatkan solusi Yesus untuk memberi makan ribuan orang itu dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Markus 6 ayat 34 sampai dengan 44. Setelah peristiwa itu,
Kitab Yohanes 6 ayat 14 sampai dengan 15 mencatat bahwa ekspektasi besar orang banyak pada Yesus sangat besar. Mereka menghendaki agar Mesias segera membebaskan Israel dari musuh-musuhnya dan akan membawa kebenaran dan kedamaian. Yesus tidak memenuhi harapan keliru mereka. Gantinya dia menyuruh murid-muridnya pergi dan membubarkan orang banyak itu. Selanjutnya, alih-alih memimpin sebuah pemberontakan melawan Roma, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengundurkan diri ke sebuah bukit untuk berdoa. Bukan untuk melakukan apa yang orang-orang harapkan. Yaitu memberontak melawan Roma dan membebaskan orang Yahudi atau orang Israel. Tidak. Yesus mengundurkan diri untuk berdoa. Berbeda dengan pandangan umum mengenai Mesias sebagai raja yang membebaskan Israel. Dia datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Saudara, perjalanannya di atas permukaan air, Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52, menunjukkan kepada murid-murid bahwa dia memang adalah Tuhan atas alam. Namun, dia datang bukan untuk memerintah, melainkan untuk memberikan nyawanya sebagai satu tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Yesus dapat meneduhkan semua badai yang menerpa kehidupan manusia. Apapun jenis badainya, di dalam Yesus bisa diteduhkan, bisa didiamkan. Yang kedua, kita bisa menjadi misionaris yang paling hebat dengan pengalaman hidup yang sudah kita alami bersama dengan Yesus. Yesus akan memberikan pertolongan. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Bahkan kematian bukanlah penghalang baginya untuk membuat hati seseorang tetap percaya kepadanya. Yang keempat, penolakan kita akan juru selamat menyebabkan kita kehilangan banyak berkat dari Yesus. Inilah yang dialami oleh orang-orang kampung daripada Yesus, yaitu di Nazaret. Mereka menolak mereka. Mereka kehilangan berkat. Yang kelima, berbeda dengan pandangan umum mengenai Mesias sebagai raja yang akan membebaskan Israel. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Inilah pelajaran yang bisa saya bagikan bagi kita semuanya. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami memohon agar kecurahan Roh Kudus menjadi bagian kami. Roh akan memberikan hikmat pengertian. Roh akan memampukan kami untuk memahami akan firman ini. Roh yang akan menuntun kami sehingga kami bertindak, berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati akan seluruh pemirsa sehingga mereka boleh mengerti dan menerima tuntunan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita terus mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.